Oke, halo guys, welcome back to my channel again bersama gua di sini di channel ini ya guys ya. Seperti biasa kalau gua udah ada di belakang kamera, di depan kamera, berarti gua bakalan menghadirkan salah satu teman gua nih di bangku kosong yang akan menceritakan berbagi cerita kepada kita tentang pengalaman-pengalaman mistis mereka ya guys ya di cerita misteri santri. Oke. Di video kali ini kita akan mendatangkan babang kita, Babang Madin. Ayo Bang Madin. Bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidur bareng juga sok-sokan akrab anjing. Enak loh. Kesempatan diajakin apa podcast ini ya? Enggak, kita sering-sering Sharing ya. ngobrol-ngobrol biasa. Mantap juga gue nih. Si Madin ini kurang lebih sama kayak gua ya. Kalau ada kejadian-kejadian yang berbau-bau mistis itu seringkali menganalogikan atau membuat itu ya seperti pasti ada penyebab ilmiahnya lah. Iya nggak sih? Iyalah. Oke. Pasti semuanya ada sebab. Itu Gak pasti ada mungkin sebab Setiap kejadian itu gak ada sebab langsung dibikin-bikin itu. Pasti ada alasan-alasan tertentu. Nah itu guys. Dan buat sedikit fakta juga guys, si Madin ini satu pesantren sama si Elfat di part 1. Kalau kalian nonton part 1 kalian pasti tahu si Elfat siapa. Oke, langsung aja ya Bang Madin ya. Seperti yang pengalaman di part-part sebelumnya itu Ya. kita terlalu banyak berpanjang kalam ya. Jadi durasinya itu lebih dari 20 menit itu Bang Madin. Mantap. Itu enak sih buat gua yang nyari kejar jam tayang itu enak sih. Tapi gue lihat juga kemarin tayangan-tayangan tuh mantap juga sih. Terinspirasi. Iya, makanya gua jadi pengen ngajak lo, kayaknya lu punya banyak pengalaman juga. Masih lumayan sih kalau tentang horor-horor kayak gini. Iya, itu dia. Jadi setiap gua kejadian itu pasti ada aja. Walaupun bagi orang-orang biasa aja, tapi menurut gue itu luar biasa lah. Wah, mantap. siap. Tapi sebelumnya isi dulu ya. Oke, Mantap. udut dulu biar kita Udut. santuy. Iya. Biar kita ngobrolin tenang. Udah suasana Iya, gelap gini biar anjir. enjoy. Jadi si Madin pengen nyalain semua lampu di ruangan ini guys. Iya, Ada bro. 4 lampu dan nggak kerasa horornya lah, jadi terang-terang gitu ya. Udah, gua suruh buatin 3 dan nyalain 1 doang biar kerasa horornya. Takut jir. Udah mau Kalau- gedung ini. Kalau di part 1 itu di sini ada suara-suara aneh Din. Pas Ya. gua edit itu gua nemu suara-suara aneh yang nggak tahu asalnya dari mana. Itu gua belum tahu sih logikanya di mana dari suara itu. Nah, di part 2 gua munculin dan semoga aja muncul di part 3 juga guys. Betul. Tapi sebelumnya gue dulu pas hujan gede pernah kesini juga. Iya. Hujan gede terus kan di sana banjir ya yang di AK. Iya. Kesini gila gelap. Jadi ada rasa dingin gitu anjir. Bulu kuduk tuh langsung diri. Ini bukan semata karangan ya, tapi emang di sisi lain ada imajinasi juga yang bikin takut kita. Ya emang kadang mindset kita yang Iya, mindset kita yang itu buat takut. mendorong rasa takut. Memang yang tapi ada. kalau menurut logika sih nggak ada sebenarnya. Cuman setiap manusia kan ada takut gitu. Iya. Kemarin juga pas kesini gua nyari ini pengering buat ngeringin banjir. Gila, dingin banget gitu. Kayak ada rame atau tapi mencengkam gitu, takut. Anjir. Jadi kayak ada rasa energi. Iya. Energi yang negatif gitu. Wah. Parah dah pokoknya. Itu buat di sini doang ya. Emang dulu nih gua dulu pas ngobong juga ya. Kalau bahasa ininya pesantren lah. Dulu sama teman-teman gitu. Malam-malam berisik. Kalau ininya bercanda sampai kelewatan. Tiba-tiba di atas deck itu kayak rame gitu. Kirain kucing atau apa. Dilihat Di atas mana nih? di atas deck gitu. Atas plafon. Iya plafon. Kan di gua tuh masih bambu gitu ya plafonnya. Rubuk. Kirain apaan gitu, tikus atau apa. Gua liatin kosong gitu. Tapi kan pasti ada sebabnya. Cuman gua belum diperiksa karena masih ada rasa ini takut. Iya. Lagi-lagi Tapi rasa seiring takut. pengalaman gua gimana caranya untuk ngilangin rasa takut. Mungkin setiap perjalanan atau apapun itu sering. Dulu gue pas kecil nih, pas ngaji itu kan biasanya teman-teman gue tuh tidurnya di kobong pesantren. Kalau gue pulang pergi kalong, iya santri kalong lah disebutnya. Pasnya tuh kampung itu rumah gue tuh pinggir jalan, di atasnya tuh kuburan. Setiap gue pulang gue selalu ini teriak-teriak gitu ke emak gue,
Soalnya takut, Cok. Iya. Masih kecil. Iya. Umur berapa tahun anjir? 7 tahunan lah. 1 SD sampai kelas 6 SD kan masih di kampung gua. Untuk belajar Masih gitu. sepi tuh kan. Iya. Dari jauh-jauh hampir berapa meter tuh? Masih 300 meter ke rumah, gua udah bilang, Mi, anjay. Gua juga ngerasain kayak Iya. gitu, Cok. Kan dulu gua waktu kecil itu gua sering main ke rumah nenek kan. Iya. Rumah nenek sih masih satu kampung sama gua, tapi agak jauh gitu. Jadi kan gua perginya itu habis maghrib sama teman-teman main lah. Nah pas pulang teman-teman main udah pada pulang, rumahnya di sekitar rumah nenek gua. Iya. Jadi pas pulang gua sendirian. Ya itu gua nggak manggil sih, tapi rumah gua kan di pinggir jalan dan sepi. Jadi gua nungguin motor dulu yang lewat. Ada motor atau mobil lewat, itu gua lari di belakangnya. Sebenarnya gitu. Kalau di kampung gua tuh bener-bener sepi anjir. Walaupun pinggir jalan sepi. Kayak apaan tahu? Lu pasti kalau mau tahu datanglah ke kampung gua. Di mana? Cibunian. Cibunian. Iya, Bogor. Ya di Bogor. Di bawah kaki Gunung Salak gitu. Buset, Di bawah tempat, kaki gunung di tempat Salak. gua tuh banyak tempat-tempat wisata kayak gitu. Cuman gitu, masih banyak mistis-mistisnya. Di Masih daerah- kental lah mistisnya. Iya, masih kental. Masih kepercayaan di mistis juga masih ada. Masih kayak apa? Kalau bahasanya keruhun. Leluhur masih percaya gituan. Jadi setiap ada acara-acara kayak kita ngajak keruhun gitu, leluhur. Jadi kayak berinteraksi dengan mereka lah ya. Tapi seiring perkembangan zaman, anak-anak sekarang sih mulai udah pada berani jalan-jalan keluar gitu. Kalau dulu gua terakhir tuh, soalnya kan angkatan 2000-an gua ya. Masih kurangnya teknologi kan zaman waktu SD dulu. Sering banget tuh. Ya udara sepi gitu. Hawanya mantap. Pokoknya takut coy kalau diiniin malam-malam. Kalau di sini enak kok tak. Iya, Gua lihat emang di Jakarta sama Bogor tuh 180 derajat beda lah ya. Gue lihat di sini anak-anak kecil jam 10 malam masih keliaran. Bahkan jam 2 tuh di Iya. depan tuh masih Jam berkeliaran 2 main biasa, ya. guys. Di kampung, guys. Maghrib tuh udah maksimal. Maghrib itu maksimal. Iya. Bayangin. Di bonginnya ada kelong, Cok. Kelong. Bayangin. Gue lagi seru-serunya main petak umpet atau apa gitu kan sore-sore itu. Apa kelong, Jo? Kelong itu Jelaskan lah. kelong itu semacam kayak setan ini. Apa? Yang nyulik itu. Oh, kayak gombel. Iya, wewe gombel. Iya. Kalau di gue aja kan disebutnya kelong. Ada juga dulu kejadian tiba-tiba anak itu hilang gitu. Pas dicari ada di kandang ayam. Anjir. Set. Bayangkan kandang ayam pintunya aja kecil. Iya. Bisa masuk. Bisa masuk gitu. Kan aneh. Terus gue dengar dari cerita-cerita ini orang tua, gak tahu fakta atau mitos ya. Katanya kan kelong itu gue nanya kayak gimana sih? Dia tuh kelong tuh menyerupai ini. Jadi menyerupai orang terdekat. Contohnya orang tua gitu. Pas kita main kan kalau di gua tuh masih sawah gitu ya. Sawah mainnya di situ. Terus dulu katanya ada cerita disuruh pulang si anak itu. Pas mau maghrib lah. Kata bapaknya tuh, "Ayo pulang." Terus anaknya kan ngikut aja, dikiranya kan bapaknya. Iya. Tiba-tiba gak sadar anak itu. Udah gak ada. Terus semua warga juga nyari. Nah itu tadi di kandang ayam. Tiba-tiba dongengin. Kadang ada di kandang ini di pohon kelapa, Iya. diumpetin atas kelapa. Di atas. Iya di atas kelapa, Cok. Aneh kan? Bahkan gak tahu juga sih gak tahu fakta atau mitos. Tapi sering ininya masih tetap di jalan makin hilang gitu. Terus di situ juga nih gua ada cerita lagi. Kan di gua tuh deket sungai ya, sering mandi di sungai. Di gua tuh ini ada namanya setannya Dedemit. Dedemit anjir. Dedemit itu suka narikin ini anak-anak mati, anak-anak di ini apa yang mandi terus tarik. Tiba-tiba kan ngambang gitu mati. Tenggelam. Kadang gak ketemu gitu mayatnya. Itu dulu gua juga pas mandi nih. Teman ada yang ngerasa katanya ditarik. Padahal teman-teman semua tuh ini gak ada yang jahil gitu. Sebenarnya kan aneh gitu. Gue juga di situ takut. Makanya gue tuh setiap mandi ada kayak ini apa? Baca-baca mantra gitu ya anak-anak. Gue ngambil batu, terus gue bacain numpang-numpang minum. Kalau gue kan bahasa Sunda ya. Numpang-numpang minum mandi. Dia dicaiti dia di leuwih ieu soalnya. Sing disalamatkeun baru lempar, baru mandi. Itu artinya apa? Jadi kan kita gitu ngikut numpang mandi di situ. Oh, biar iya. biar yang penunggu di situ gak ganggu kita. Jadi gue sering gitu. Kadang ini misalnya kan kita ke sungai gitu, sering mandi,
misalnya ada karpet. Kalau di gue tuh bilangnya samak dari pandan gitu. Iya. Kita tuh jangan duduk di situ. Bahwa itu juga menjelmaan dari demit. Misalnya kita duduk, tiba-tiba ngelipet, Cok. Iya, iya. Kebayang. Kita duduk misalnya kan bawa makanan atau apa gitu ya. Biasanya kan refreshing anak kampung kan ke sungai. Kita duduk katanya dilipat langsung bawa ke sungai. Gila. Di gua juga ada Cok mitos kayak gitu mirip ya. Tapi di gua namanya itu belate namanya. Iya. Kayak gitu karpet ngambang yang kayak dari uliran pandan. Iya, pandan itu. Jadi ngambang itu ya sama. Iya. Jadi bakal ngegulung kalau kita duduk di situ. Jadi dulu kalau kita main ke sungai itu ya kita lihat-lihat dulu guys. Tapi gua selama hidup belum pernah sih nemu kayak gituan. Iya. Mungkin dari dari tadi si Karpet. yang perempuan tuh yang menyerupai itu. Iya. Mungkin ada sisi positifnya juga sih, mungkin biar nggak main malam. Iya. Ya nggak sih. Terus karpet yang ngambang tuh mungkin biar anak-anak tuh gak main di sungai. sungai. Takutnya kan gak bisa berenang dia. Iya, tenggelam Gitu. sendiri mungkin. Iya, tapi mitos-mitos itu ada manfaat positifnya, Iya, ada ada negatifnya. Cuma negatifnya kan sekarang anak-anak jarang juga kan main ke sungai Iya, gitu. jadi sosialnya Dia lebih jarang. mementingin teknologi, Cok. Iya, paling sekarang coba kalian perhatikan ya di kota-kota apa di mana itu. Sekarang ya rata-rata udah hilang main kayak Iya. permainan gasing, permainan Iya. apa sih, Kayak paling tadi tuh. tergantikan sama handphone. Tuh gua rindu sih zaman-zaman dulu Iya, itu. lebih seru zaman gua dulu. Iya. Gua tuh main petak umpet sampai maghrib. Iya. Main bola itu tanpa gawang-gawang pakai sendal doang. Jadi gak ada pelanggaran. Gila. Iya. Mau lu ditendang, sliding apapun itu gak ada pelanggaran kecuali tangan lu megang bola tuh. Iya, baru Baru hand itu pelanggaran. Itu bahasa Inggris pertama yang rata-rata Iya. anak kecil zaman 2000-an tahu itu hand. Iya, hand doang. Karena bola kepegang tangan waktu main sepak bola. Padahal peraturan yang lain nggak ada guys. Slide out ya, slide Iya. keluar. Di situ jadi kita bahasa Inggris, bisa belajar. Iya. Dari permainan tradisional jangan salah. Iya. Banyak juga mengandung nilai-nilai moral. Jadi kita memandang sekarang kan anak-anak pada ini, gue bukan ngejelek-jelekin ya. Cuman udah keterlaluan gitu sampai nilai-nilai budaya yang dari dulu sampai yang seru-seru itu yang tak perlu memerlukan modal sampai mulai terhapus sekarang. Ya itu contohnya kayak misalnya contoh kecil lah main gasing ya kan. Iya, main gasing. Modalnya paling cuma pohon Iya. sama parang udah Iya. jadi itu Kita kan. main tradisional. Nah sekarang harus ada HP yang harganya Iya. harus ya kalau enggak kan ngelek ya kan, Iya. terus harus ada kuota atau wifi. Bahkan kemarin gue denger di permainan yang sekarang itu yang lagi viral apa tuh? Sampai beli berapa diamond tuh? FF Iya. Itu mah. sampai ratusan ribu terus Iya. ya parah deh. Sampai berapa gitu. Dan orang tuanya pastilah duitnya itu. Di zaman gue walaupun senakal-nakalnya tuh jarang nyusahin orang tua. Paling Iya. nyuri beras. Anjir pengalaman. Enggak guys. Ada teman gua kayak gitu. Itu dampak negatif dari ini juga, dari teknologi. Dulu main PS. Makanya orang tua gua tuh ngelarang main PS. Karena itu banyak anak-anaknya yang ini yang kecanduan main game gitu. Iya. Main video game. Saking candunya tuh yang ini ngambil beras, jual aja. 2 gelas, 3 gelas. Kan aja lumayan, Cok. Berapa? Bisa main 2 jam, 3 jam. Main PS terus. Gue tuh dilarang. Dulu pernah gue tuh main PS, didatengin ke tempat ininya rentalnya. Diusir aja. Ditarik gitu sama gue. Gue juga salah satu orang bocah dulu yang nggak pernah main PS itu. Mungkin satu-satunya di kampung gua tuh. Kalau gue paling datang doang, itu juga ngumpet-ngumpet gak ketahuan orang tua. Wah, lu jangan bilang-bilang. Gue nggak pernah sih main. Kalau gue Dalam hidup gua bisa dihitung berapa kali gua main Iya. PS. Ada kali 4-5 kali. Kalau gue kan orangnya penasaran gitu. Setiap orang yang ngelakuin apaan sih serunya gitu bedanya. Gue nyoba. Kalau itu positif terus nguntungin buat gue ikut juga jalanin. Tapi kalau jelek ya gue tinggalin. Tapi tetap gue penasaran, apapun yang terjadi gue susulin itu. Iya. Mungkin ada yang ditanya lagi. Back to the topic, kita misteri Misteri. lagi. Oke. Iya. Oke.
banyak gua misteri-misteri. Ya lu pasti banyak lah di Bogor tuh. Mitos-mitos anjir. Parah sih. Dulu ini gua tuh kan anak-anak temen-temen tuh sampai main sore maghrib itu dari pertama tadi tuh dari kelong lewe ya. Ada lagi namanya pocong bola anjir. Pocong bola. Itu di kampung gua doang anjir. Siapa ketawa-tawa sendiri di belakang layar kan? Itu Gimana bisa Mas? orang tua tuh ngebohonginnya bisaan anjir. Kita ngebohong itu apa itu? Ada pocong bola katanya. Ngegerolong, ngelinding Gimana tuh? katanya. Ya, kan di gua tuh kan ada bukit ya. Bukit itu khusus TPU, tempat pemakaman umum itu. Jadi Pas di samping itu, lah. iya. Pokoknya kuburan doang situ. Tiba-tiba kan anak-anak tuh suka main di situ ya. Jadi dibohongin sama orang tua gitu apa itu. Wih, awas jangan main sampai sore sampai apa. Ada pocong bolang gelinding gitu. Anjir. Gimana kata gua? Kalau dipikir-pikir lucu juga. Menurut sih. gak logis itu. Tapi kita waktu kecil ya nurut-nurut aja ya. Ya iya masih kecil, Cok. Lu gak berpikir. Iya. Dulu gua sama ini paman gua tuh. Awas ada bat itu. Apa nih? Batu. Anjir. Bisa nih ngelawaknya. Tapi gitu. Kita ada lihat positifnya juga. Oh mungkin gua gak boleh main sore. Mungkin harus ngaji, belajar ya. Ya itu lagi-lagi si Madin tuh kurang lebih sama kayak gua kayak gua guys. Jadi mencoba untuk mencari pasti ada sisi Iya. yang bisa kita logikakan. Pasti ada itu. Banyak di gua. Apalagi rumah gua dulu kan bekas ini dulu sekolahan. Gua curhat ya. Tapi gitulah. Pokoknya serem juga sih. Dulu kan di sekolahan itu banyak yang sakit anak-anak. Banyak yang sakit di sekolahan itu. Terus bahkan guru kan sering ini ya, guru piket suka nginep. Yang nginepnya 2 orang, yang tidurnya 3 orang, 4 orang. Itu bukan orang, Cok. Tapi menyerupai orang. Iya. Parah bener. Gue itu saking ininya kesini mikir. Tapi semakin dewasa kan ya, semakin rasa takut itu makin menghilang. Dulu mah pas waktu kecil, dulu pernah kan bapak gua pergi kerja gitu ya, gak pulang rantau. Gue berdua sama ibu gua. Ada yang duduk di kursi tuh. Menyerupai bapak lo. Bukan. Terus? Gak tahu siapa orang itu. Jadi pemuda aja pakai kaos. Itu gak tahu imajinasi gua ya. Kursi rumah lo. Iya, gak tahu imajinasi gua atau gak tahu ya mungkin orang yang apa? Yang jahil atau jin yang jahil juga sih. Gak ngeri sih. Soalnya sih ada aja kalau gitu. Tiba-tiba gitu. Iya, di kampung gua tuh banyak yang ini, kayak rumah-rumah kosong gitu ya. Gua dulu iya, dulu tuh gua denger cerita pas tidur gitu ya, ada yang ditarik gitu. Ditarik parah. Bahkan di masjid gitu. Gua kan sering ini juga apa sama teman-teman gitu di masjid. Sama orang tua juga bilang, jangan sampai lo di masjid. Gak tahu larangan atau apa gitu ya. Iya. Tiba-tiba katanya kadang ada di bak mandi apa di tempat wudhu kan gua tuh baknya masih gede. Dari air apa? Airnya masih subur lah. Kalau di sini kan pakai keran. Di gua tuh bebas, coy. Dari pegunungan langsung. Iya, pegunungan langsung. Iya. Kadang katanya dipindahin sama jin. Kadang di ini di bak masjid, kadang di bedug katanya. Kadang juga lebih parah itu di pesaran, coy. Di keranda. Buset. Anjir. Di keranda kebayang gak lo? Tidur di masjid, bangun-bangun di keranda. Kayak mau digotong aja anjir. Oh iya, serem sih. Serem banyak cerita-cerita di gua sebenarnya. Mungkin kalau di BBR gua bakaran biar 1 hari, Cok. Tapi gua belum pernah bilang di video-video yang lainnya. Gua disclaimer di sini dulu. Gua tuh mungkin pengalaman mistis gua itu sedikit, guys. Padahal gua dulu kan sebelum pesantren di sini, Iya. gua sempat pesantren duluan, guys, pas SMP 3 tahun. Yang katanya pesantren gua itu ya sedikit horor sih. Tapi gua selama di sana kayak fine-fine aja gitu, tenang-tenang aja. Mungkin karena mindset gua ya selalu positif. Semakin sekarang pun ya mungkin ada sebabnya, ya kan? Mungkin karena itu semakin sedikit. Iya, semakin kita bisa berpikir logika. Iya. Sebenarnya kalau kita mesti mindset penakut gitu, di gedung ini aja kan kayak kerasa dingin gitu ya. Iya. Tapi kan seiringnya berjalan waktu, kita semakin banyak pengalaman, jadi dianggap biasa aja gitu. Biasa aja. Mau sepi mau rame nih untuk orang-orang yang sekarang rasa takut gitu ya. Pengen ke WC aja takut. Dulu gua juga pernah, Cok.
Koesi aja bangunin orang tua. Oh iya. Itu dulu udah kelas 1 SMP gue. Masih penakut, Cok. Masih penakut. Semenjak gue pindah pesantren ke jauh gitu ya. Jadi rasa takut tuh mulai hilang. Soalnya kan dari kemanjaan orang tua juga udah mulai berkurang. Biasanya kan dimanja sama orang tua gitu. Sekarang kan udah berpisah. Dulu aja waktu di pesantren gue kan angker juga ya katanya. Ada bekas pembunuhan. Iya, karena si Elvan juga pernah cerita tuh di part 1 guys. Iya, itulah ceritanya. Mungkin lu udah tahu ya. Pokoknya banyak yang kesurupan gitu. Sampai ponakan gue kan yang baru ini tahun kemarin tuh kan masuk ini sering kesurupan gitu. Kan aneh kata gue. Padahal sebelumnya nggak pernah ya? Iya, belum pernah kesurupan waktu di rumah. Pas datang ke situ kesurupan. Mungkin karena imajinasinya melamun terus. Karena terus aura-aura positif kita tuh melemah gitu. Jadi setan pun atau jin itu semakin senang gitu ngegoda. Banyak yang masukin. Yang kayak kita ini di tempat ini gitu. Kalau kita imannya lemah, terus banyak pikiran gitu. Pikiran negatif. Iya, pikiran negatif. Kurangnya eling pada ini Tuhan. Kalau yang percaya ya. Iya. Pasti ada aja kemasukan. Iya. Dulu aja teman gua gitu kemasukan. Malamnya tuh kan, kalau ini inisialnya si S gitu. Iya. Dia malamnya kan biasa gitu, olahraga gitu ya, sampai malam di gor. Tiba-tiba paginya kayak dia mau mati gitu. Udah pamit semua. Terus dibacain Yasin, dibacain surat-surat Al-Qur'an lah. Dia malah ketawa gitu. Dia malah hafal baca Al-Qur'an. Kan aneh menurut gua. Baca ini Waqiah atau Al-Kahf ya. Dia hafal satu surat. Gila. Padahal setiap hafalan gak bisa ya. Tapi dia tiba-tiba hafal. Terus dia pamit pokoknya mau meninggal gitu ya. Terus minta maaf ke semuanya. Semuanya tuh orang-orang yang teman-temannya tuh ya pada percaya. Tapi kalau kata gua, ini masa mau mati gini sih? Enak amat gitu gua. Udah maaf semuanya dikumpulin. Perasaan yang orang-orang soleh aja gak begini-gini amat. Banyak dramatisnya Cok. Mau meninggal dramatis bener. Pokoknya semuanya dipanggilin saudara-saudaranya. Bahkan pacarnya pun dipanggil aja. Jadi dia bukan sad boy ya guys ya. Iya. Dia pokoknya kata gua ada rasa curiga gitu ya. Kalau kan setiap yang kesurupan gitu itu ngerasa gak aneh. Soalnya di kampung juga dulu ada yang sering kesurupan. Gua datang. Jadi sambil di dalam hati gua tuh selalu ini zikir itu misalnya. Begini. Dia berontak gitu. Anjir. Gue semakin rasa takut itu. Takut tapi penasaran. Takut penasaran. Kalau takut benar-benar takut kan gue pergi. Iya, tapi takut penasaran gue nyamperin. Iya. Kok ada ya manusia dengan yang ketidakmampuannya menjadi mampu gitu. Misalnya kan orang-orang yang nggak bisa kayak tadi tuh, nggak bisa hafalan Al-Qur'an jadi hafal. Kadang kan orang yang kayak ini kayak misalnya nggak bisa dipotong atau apa, tangannya jadi tiba-tiba kebal dengan masukan jin gitu. Kon gue jadi penasaran gitu. Gimana sih anehnya gitu. Mungkin dari itu tadi. Dari mindset kita yang negatif. Ya sebenarnya kalau kita nih lagi bertiga guys, seperti biasa ada Elva di belakang ya kan. Kalau kita ada yang pikiran negatifnya kencang nih, ini kita di satu gedung yang kosong cuma kita bertiga doang. Itu pasti bakalan ya ada Kerasa. yang lain lah ya. Terasa. Iya, itu sih. Terus ini juga kalau kita misalnya belum tahu tempatnya ya, kita biasa aja loh. Misalnya kita ke suatu tempat, gak tahu tragedi apapun di situ ya kejadiannya, itu rasanya biasa. Iya. Kalau menurut gue ya, gue udah ngalamin biasa aja. Tapi setelah diceritain, itu mulai naik loh. Kayak di sini. Udah ceritain belum? Udah di part 1 udah gue ceritain. Parah loh. Dulu gue juga gitu. Biasa aja sih. Gak ada efek sama apapun. Efek samping apapun. Ya kita kan biasa aja slow. Tinggal di situ. Kalau maghrib pun kita masih mandi di tempat itu. Gue juga pas tempat-tempat yang lain gitu sama. Kayak lapangan gitu, kayak tempat-tempat wisata. Gue pertama datang misalnya, biasa aja. Pas gue pulang, kok diceritain ada kejadian ini. Kok jadi merasa takut, jadi kapok buat gitu. mindset negatif timbul kembali. Jadi merasa kapok gitu. Padahal kita udah fan-fan aja kan sebelumnya, tapi merasa takut, kapok. Ada itu jadi pikiran kita terpengaruh lah. Apalagi kayak tempat-tempat wisata gitu. Di gua temen banyak. Dulu kan ada ini tempat wisata yang baru di Lewiliang namanya Babangbon. Tahu kan?
Pak Bang Bon. Kalau gak cari, lu cari aja. Iya, iya. Pak Bang Bon lebih lihat. Dulu kan tempat-tempat baru itu ya. Katanya setiap ada yang foto yang di rumah pohonnya itu ada yang kesambar petir lah, ada ini ala. Di alasannya itu bilangnya minta tumbal. Kan kata gue bilang, emang bisa ya Pohon. setan atau jin ngebunuh manusia? Kata gue kan menurut ini juga susah. Kalau menurut logika ya susah. Buat apa juga? Iya. Mau dimakan gitu ya. Emang orangnya juga berguna. Kadang hidupnya nggak guna juga itu orangnya nggak sih? Tapi sebenarnya kan balik lagi ke pikiran pertama itu, mindsetnya. Jadi setiap apapun itu pasti menurut gue itu mindset. Iya itu sih. Walau takut, berani, mindset. Gue juga pernah pas berani-beraninya, pas takut-takutnya, pasti di mindset semua. Imajinasi aja. Bagus sih itu imajinasi. Ya itu sih intinya. Intinya itu guys, menjaga pikiran kita agar logika kita tetap terjaga untuk berpikir positif dimanapun dan kapanpun, agar hal-hal yang berbau-bau seperti itu tuh nggak ada. Iya. Sebenarnya itu tergantung mindset kita doang sih. Terus kita hargai juga cerita-cerita Iya, orang tua dulu. Orang tua yang menasihati agar kita Iya. begini-begini ya kita ikutin aja guys. Kita- Karena ya emang begitu Iya, harusnya. ambil positifnya aja. Iya. Misalnya ada cerita di tempat ini minta tumbal, minta apa. Mungkin kita gak boleh ke situ, takutnya kita jatuh atau apa. Ada yang berbahaya. Iya, misalnya ada ular atau apa. Iya, ada hewan-hewan buas Iya. atau emang di situ emang tempatnya terjal atau gimana ya nggak sih? Iya mungkin ya begitulah. Iya, begitu. Mungkin cukup sampai sini dulu video kita kali ini guys, bersama Madin dari Iya. Bogor ya guys. Sama gua aja. Ya, IG-nya gua taruh di deskripsi ya buat kalian yang mau follow ya kan, sekalian promosi teman gua lah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini guys, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.